Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Lifardi dengan NIM 210903501073 dari kelas manajemen E. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi biaya dengan topik sistem akumulasi biaya. Baik, saya akan menjelaskan dengan singkat apa sih itu sistem akumulasi biaya. Sistem akumulasi biaya itu menentukan nilai biaya naik dari barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, merupakan tujuan penting sistem perhitungan biaya. Sistem perhitungan biaya yang dipergunakan seharusnya ekonomis untuk dioperasikan dengan membebankan sejumlah biaya ke dalam setiap produk sedemikian rupa sehingga akan mencerminkan pemakaian biaya secara wajar dari sumber daya yang dipergunakan untuk menghasilkan produk tersebut. Ya baik, setelah itu saya akan melanjutkan materinya, yaitu sistem akumulasi biaya proses. Perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing adalah metode mengakumulasi biaya berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. Sistem akumulasi biaya proses diterapkan jika produk yang dihasilkan perusahaan bersifat homogen. Produk bersifat homogen apabila bentuk fisik dan sumber daya yang dibutuhkan oleh setiap unit sepenuhnya sama. Produk homogen dihasilkan melalui proses produksi berkelanjutan atau biasa disebut metode produksi massal. Dalam sistem akumulasi biaya proses, biaya produksi yang terjadi pertama-tama diakumulasi suatu departemen merupakan biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen tersebut. Untuk biaya produk, menghitung biaya produk, biaya produksi yang diakumulasi dalam departemen kemudian akan dibebankan ke unit produk yang dihasilkan oleh departemen yang bersangkutan. Contoh penggunaan perhitungan biaya berdasarkan proses adalah di pabrik kimia, di pabrik minuman, dan lain sebagainya, di mana perusahaan berproduksi dalam jumlah besar untuk satu jenis atau beberapa jenis produk. Penentuan biaya menurut departemen. Kegiatan produksi dapat dilakukan melalui beberapa departemen. Setiap departemen melaksanakan kegiatan atau proses tertentu untuk menghasilkan barang jadi. Departemen pertama melaksanakan pemrosesan awal terhadap produk, misalnya memotong atau membentuk produk atau komponen produk. Setelah pemrosesan oleh departemen pertama dilakukan, unit produk ditransfer ke departemen kedua, atau biasa disebut departemen lanjutan. Setelah menerima transfer dari departemen pertama, departemen kedua kemudian melaksanakan pekerjaannya, misalnya merakit, mengecat. Setelah selesai dikerjakan di departemen kedua, unit transfer ke departemen berikutnya dan seterusnya hingga unit produk menjadi barang jadi dan ditransfer ke persediaan barang jadi. Materi selanjutnya itu aliran fisik produksi. Produk bergerak dengan pola tertentu mengikuti aliran proses produksi. Pengetahuan mengenai pola pergerakan fisik produk penting bagi akuntan karena akuntan mengikuti aliran biaya sesuai dengan aliran fisik produk. Fisik produk dapat bergerak dengan pola berurutan, paralel atau selektif. Aliran produk berurutan. Dalam aliran produk berurutan, setiap unit produk diproses melalui serangkaian tahap-tahap pemrosesan yang sama. Dalam sebuah perusahaan dengan aliran produk berurutan dan mempunyai dua departemen, misalnya departemen pemotongan dan departemen perakitan. Pemrosesan produk dimulai dari departemen pemotongan. Departemen tersebut melakukan kegiatan pemotongan bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja dan fasilitas produk lainnya. Oleh karena itu, biaya produksi yang terjadi di departemen pemotongan meliputi biaya beban, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Setelah produk selesai dikerjakan di departemen pemotongan, unit produk ditransfer ke departemen yang berkaitan di departemen perakitan untuk dirakit dengan suku cadang atau bahan yang lain. Untuk melaksanakan kegiatan perakitan, departemen tersebut memerlukan tenaga kerja dan fasilitas produksi lainnya. Setelah selesai dikerjakan di departemen perakitan, unit produksi sudah menjadi barang jadi kemudian ditransfer ke persediaan barang jadi. Aliran produk paralel.
Dalam aliran produk paralel, komponen-komponen produk dikerjakan oleh departemen yang berbeda secara simultan. Setelah komponen-komponen produk tersebut dikerjakan oleh masing-masing departemen, kemudian ditransfer ke departemen berikutnya untuk disatukan menjadi barang jadi. Akhirnya ditransfer ke persediaan barang jadi. Pembuatan bodi mobil dilakukan di departemen bodi bersamaan dengan pembuatan mesin dilakukan di departemen mesin, dan pembuatan roda di departemen roda. Dalam ketiga departemen tersebut, biaya produksi yang terjadi meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Setelah selesai produk tersebut kemudian ditransferkan ke departemen perakitan untuk dirakit untuk menjadi mobil. Karena sudah tidak diperlukan penambahan bahan lagi, maka biaya produksi yang terjadi di departemen perakitan hanya meliputi biaya kerja, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Setelah selesai dirakit menjadi mobil oleh departemen perakitan, unit tersebut kemudian ditransfer ke persediaan barang jadi. Aliran produk selektif. Dalam aliran produk selektif, unit produk diproses di departemen yang berbeda. Tergantung jenis produk yang jadi akan dihasilkan oleh perusahaan. Dalam menggambarkan aliran biaya produk selektif dalam perusahaan daging, setelah proses pemotongan hewan di departemen pemotongan hewan, sejumlah unit produk langsung ditransfer ke departemen pengemasan dan akhirnya ke persediaan barang jadi. Sejumlah unit ditransfer ke departemen pengasapan, kemudian ke departemen pengemasan, dan akhirnya ke persediaan barang jadi. Sejumlah unit produk ditransfer ke departemen penggilingan, kemudian ke departemen pengemasan, dan akhirnya ke persediaan barang jadi. Akuntansi biaya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Pencatatan biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik ke buku besar penentuan. Dalam penentuan biaya proses pada dasarnya sama dengan penentuan biaya pesanan. Dalam penentuan biaya proses, biaya produksi yang terjadi dibebankan ke departemen, ditransfer dari suatu departemen ke departemen berikutnya hingga akhirnya ditransfer ke persediaan barang jadi. Untuk mencatat biaya yang terjadi dalam suatu departemen dan biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya, perlu diselenggarakan akun barang dalam proses untuk setiap departemen produksi. Jika sebuah perusahaan mempunyai 2 departemen produksi, berarti perusahaan tersebut perlu menyelenggarakan 2 buah akun dalam barang proses. Materi selanjutnya yaitu laporan biaya produksi. Jumlah biaya yang diakumulasikan sebuah departemen secara periodik diringkas dan dilaporkan dalam sebuah laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi adalah sebuah analisis terhadap aktivitas suatu departemen atau pusat biaya selama satu periode. Laporan biaya produksi merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen dan pertanggungjawabannya. Juga menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya ditransfer dari suatu departemen ke departemen lainnya atau ke persediaan barang jadi. Isi laporan biaya produksi. Bentuk laporan biaya produksi ada bermacam-macam. Bentuk apapun yang digunakan, laporan tersebut minimal harus menyajikan hal-hal seperti biaya total dan per unit untuk yang diterima dari satu lebih dari departemen lainnya. Yang kedua itu biaya total dan per unit bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang ditambahkan ke departemen yang bersangkutan. Yang ketiga itu biaya persediaan produksi dalam awal dan akhir. Dan yang keempat atau yang terakhir itu biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke departemen persediaan barang jadi. Laporan biaya produksi dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama yaitu laporan membuat data kuantitas. Bagian kedua, laporan memuat jumlah biaya total per unit yang harus dipertanggungjawabkan oleh sebuah departemen. Bagian ketiga, laporan untuk memuat pertanggungjawab biaya. Data kuantitas. Data kuantitas yang dimuat dalam bagian pertama, laporan harus menunjukkan jumlah unit produk yang diproses oleh suatu departemen dalam satu periode dan hasil pemrosesan terhadap unit tersebut. Data tersebut dinyatakan dalam unit produk, misalnya buah, liter, dan kilogram, tidak dalam satuan bahan. Jumlah kuantitas yang diproses harus sama dengan jumlah kuantitas hasil pemrosesan. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya
Bagian kedua, laporan menyediakan informasi mengenai biaya per total dan per unit yang diakumulasikan dalam suatu departemen. Jumlah tersebut merupakan biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan. Jenis biaya yang diakumulasikan ke dalam departemen tergantung pada posisi departemen tersebut. Departemen pertama atau departemen lanjutan. Departemen pertama adalah departemen yang pertama kali melakukan promsesan terhadap produk. Departemen lanjutan adalah departemen yang melanjutkan promsesan produk yang telah dilakukan oleh departemen sebelumnya. Jenis biaya yang diakumulasikan di departemen pertama hanya terdiri atas biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen tersebut, meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jenis biaya yang diakumulasikan di departemen lanjutan terdiri dari dua unsur, yang pertama biaya yang ditransfer dari departemen sebelumnya, dan yang kedua itu biaya yang ditambahkan oleh departemen yang bersangkutan. Jenis biaya yang ditambahkan oleh departemen tergantung sifat promsesan yang dilakukan oleh departemen yang bersangkutan. Jika dalam proses produksinya departemen tersebut menggunakan bahan, tenaga kerja, dan fasilitas produksi lainnya, jenis biaya yang ditambahkan oleh departemen tersebut meliputi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jika proses tersebut yang dilaksanakan oleh departemen sebelumnya dan tidak menambahkan bahan baku, jenis biaya yang ditambahkan oleh departemen tersebut hanya meliputi biaya tenaga kerja dan overhead pabrik. Yang ketiga itu pertanggungjawaban biaya. Bagian ketiga, laporan menyajikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasi dalam sebuah departemen. Jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dalam bagian ini harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua laporan. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.